wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rahmansyah Alrizafili. Saya guru SD Negeri 34 Mampang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran kedua di kelas 5. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran. Seru belajar, kebiasaan baru, agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh wayo wayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah semua keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua pimpin doanya. Syukur. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak lihat semuanya kita sudah hadir. Ya, untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita, marilah kita menyanyikan sebuah lagu nasional, yaitu berjudul Garuda Pancasila. Ya, kita mulai, Bapak yang mimpin. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, baik, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 2. Ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu dengan mengamati iklan media cetak, siswa mampu menganalisis unsur-unsur iklan media cetak dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa mampu membuat iklan dan menentukan unsur-unsur dari iklan dengan tepat. Kemudian tujuan keempat, melalui kerja kelompok, siswa mampu membuat diagram alur proses pencernaan manusia dengan tepat. Selanjutnya, tadi pagi kalian sarapan nggak? Sarapan itu berguna untuk menambah energi kita, yaitu dengan makan makanan yang sehat. Dengan makan makanan yang sehat, maka badan kita akan mencernanya dan mengambil sari-sari makanan atau vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh dan mengeluarkannya dalam bentuk kotoran, ya. Kemudian manfaat pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, kita akan mengetahui proses-proses pencernaan dalam diri kita, nak. Mulai dari kita makan makanan yang kita masukkan ke mulut dan diproses di dalam tubuh kita, yaitu melalui organ pencernaan dan sampailah kita buang berupa kotoran. Nah, ya. Selanjutnya, nak, Bapak akan menampilkan contoh iklan, ya. Tulisan apa, nak, yang terdapat pada iklan tersebut? Mari selamatkan bumi kita.
ini adalah termasuk iklan, yaitu iklan layanan masyarakat. Apa tujuan dari iklan tersebut, nak? Siapa yang tahu? Ya, Nanang. Agar alam senantiasa bersih. Iya, bagus, tepuk tangan untuk si Nanang dulu. Iya. Agar kita menjaga lingkungan dengan cara menjaga kebersihannya, bagus ya. Siapa lagi, nak, yang tahu tujuan dari iklan ini? Ya? Iya, tidak menebang pohon sembarangan, bagus ya. Itulah tujuannya, untuk menjaga bumi kita dari kerusakan. Kemudian coba lihat layar PowerPoint. Perhatikan iklan berikut. Apa kata kunci dari iklan di samping? Siapa yang tahu, nak? Pentingnya air untuk kita. Iya, Nanang, bagus. Tepuk tangan untuk Nanang lagi. Ya. Kata kuncinya yaitu pentingnya air untuk kita. Selanjutnya, apa tujuannya, nak? Ya, Nanang. Agar kita selalu meminum air putih yang bersih. Bagus, Nanang lagi. Tepuk tangan untuk si Nanang. Agar kita meminum air putih. Jangan malas-malas minum air putih, nak. Itu demi kesehatan kita ya. Itulah contoh dari iklan yang Bapak tampilkan. Selanjutnya, Bapak akan membagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 3 kelompok. Yang pertama, barisan ini menjadi kelompok 1, barisan ini kelompok 2, dan barisan ini kelompok 3. Ya, silahkan bentuk kelompoknya, nak. Selanjutnya, nak, perhatikan tampilan slide di depan, yaitu perhatikan iklan berikut. Selanjutnya, setelah kalian amati iklan tersebut, apa kata kunci dari iklan tersebut, nak? Siapa yang tahu? Ya, Nanang. Pentingnya air untuk kita. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Nanang dulu. Iya, kata kunci dari iklan di samping yaitu pentingnya air untuk kita ya. Selanjutnya, kira-kira, nak, apa tujuan dari iklan tersebut? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ya, Nanang. Agar kita terus meminum air putih. Iya, bagus. Agar kita meminum air putih untuk menyehatkan tubuh kita ya. Nah, jadi kita harus meminum air putih 2 sampai 2,5 liter dalam 1 hari. Itulah kebutuhan air putih untuk tubuh kita. Atau 8 sampai 10 gelas per hari. Jadi, nak, Bapak akan menjelaskan apa itu fungsi dari iklan. Sebelum Bapak jelaskan, nak, siapa yang tahu apa fungsi dari iklan? Angkat tangannya. Ya, Rika. Iya, mempromosikan barang. Ada yang lain? Ya, Nana? Untuk mengajak orang-orang melakukan hal yang baik. Iya, bagus. Ada lagi? Iya. Memberikan informasi. Iya, bagus, memberikan informasi. Ya, di sini akan Bapak jelaskan apa itu fungsi iklan. Lihat ke depan, nak. Iklan itu berfungsi untuk mempromosikan sesuatu, baik itu barang maupun jasa. Iklan dibuat semenarik mungkin dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Kalimat dan gambar yang menarik menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah iklan. Jadi kita kalau ingin mempromosikan sesuatu, mau itu barang ataupun jasa, kita bisa membuat iklan untuk menarik perhatian seseorang, nak. Ya, jadi iklan itu sebagai media untuk menawarkan suatu produk kita atau barang ataupun jasa agar masyarakat tahu dan dengan produk kita tersebut. Selanjutnya, nak, unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan terdiri atas yang pertama isi iklan. Isi iklan itu apa, nak? Isi iklan itu
sesuai dengan hal yang disampaikan di dalam iklan tersebut. Kemudian sasaran iklan. Sasaran iklan itu yaitu kepada siapa iklan itu ditujukan. Jadi kita membuat iklan itu harus tahu kita ke siapa atau untuk siapa iklan yang kita tujukan itu ya. Selanjutnya kata kunci. Kata kunci ini juga penting karena kita harus menentukan apa tema dari iklan kita tersebut. Selanjutnya, kalimat yang digunakan pada iklan merupakan kalimat persuasif. Nah, ya, apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bersifat mengajak. Selanjutnya perhatikan kembali iklan berikut ini nak. Lihat ke depan, coba dilihat dan diamati dulu. Ya, iya. Terkait iklan yang Bapak tampilkan di depan, nah, apa kata kunci iklan tersebut? Iya. Sarapan sehat sebelum jam 9 pagi ya. Iya. Selanjutnya, tentang apakah iklan di samping? Tentang makanan dan minuman yang aman dan bergizi. Iya, bagus. Siapa lagi yang tahu? Iya, ajakan untuk sarapan sehat sebelum jam 9 pagi. Jadi iklan tersebut mengajak kita harus sarapan sebelum jam 9 pagi. Kalau kita tidak sarapan, badan kita itu nak bisa terasa lemas. Apalagi kita pagi mulai belajar. Jika kalian belum sarapan sebelum belajar, ketika belajar nanti kalian akan kurang semangat. Kenapa? Karena perut masih kosong. Dalam kondisi lapar, kalian tidak akan fokus untuk menerima pelajaran. Jadi iklan tersebut menyarankan kalian harus sarapan untuk menambah energi kalian ya. Kemudian kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Nah, Seluruh masyarakat. iya, seluruh masyarakat. Jadi seluruh masyarakat harus sarapan lah. Jika tidak, badan kita bisa menjadi lemas dan kurang energi. Untuk memulai hari, kita harus bersemangat. Jangan tidak semangat karena belum sarapan. Jangan ya. Kemudian, apa makna dari gambar yang ditampilkan pada iklan tersebut? Makna Bagus. Makna dari gambar tersebut yaitu tentang makanan-makanan yang biasa kita makan setiap hari. Jadi makanan yang kita makan itu akan masuk melalui organ-organ pencernaan kita jadi makanan yang kita makan diserap oleh tubuh nutrisi-nutrisinya melalui organ pencernaan kita. Sekali lagi manusia membutuhkan makanan sebagai sumber energi Makanan yang diolah dalam tubuh menjadi zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Makanya kita dianjurkan sebelum menelan makanan tersebut, kita harus mengunyahnya terlebih dahulu. Jadi dengan bantuan gigi dan enzim di mulut dapat membantu menghaluskan makanan yang kita makan tersebut. Jadi kerja dari lambung kita tidak berat.
Ya, Bapak lihat kalian sudah mulai berkurang semangatnya. Untuk mengembalikan semangat kalian, kita akan melakukan ice breaking yang berjudul ular cacing semut gajah. Ya, Bapak contohkan seperti ini. Kalau Bapak katakan cacing, kalian melakukan gerakan seperti ini sambil mengucapkan pendek. Kalau ular panjang. Kalau semut kecil. Kalau gajah besar. Oke, kita mulai. Silakan berdiri semua. Bapak mulai ya. Kecil. Gajah. Besar. Cacing. Pendek. Ular. Panjang. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Iya. Sepertinya sudah mulai semangat. Ya, untuk itu kita tepuk tangan dulu sama-sama. Ya, silakan ya. Ya, perhatikan kembali ke depan. Dalam sistem pencernaan manusia terdapat pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Apa itu Pak pencernaan mekanis? Perhatikan ke depan. Pencernaan mekanis itu yaitu dengan bantuan alat pencernaan di dalam tubuh kita. Selanjutnya, pencernaan kimiawi. Apa itu pencernaan kimiawi? Pencernaan kimiawi itu yaitu melibatkan enzim pencernaan. Yaitu terjadi di mana, Nak? Terjadi di mulut, di lambung, dan di usus. Selanjutnya, bagaimana sistem pencernaan manusia? Sistem pencernaan manusia, lihat ke depan, perhatikan gambar berikutnya. Nah, di situ ada gambar contoh seorang manusia, dan Bapak juga menampilkan di depan ini sebagai contoh seorang manusia. Di sini kita lihat ada mulutnya, ada kerongkongannya, ada lambungnya, ususnya, dan bagian bawah ada anusnya. Kita lihat organ-organ pencernaan kita dimulai dari mulut. Coba pegang dulu mulutnya. Dari mulut kita ini kita masukkanlah makanan, yaitu bagian sini. Ini daerah mulut. Kita memasukkan makanan melalui mulut. Makanan yang kita makan itu masih berbentuk kasar, ya. Dengan cara kita kunyah dan kandungan enzim-enzim yang ada di air ludah kita tersebut, makanan tersebut menjadi lebih halus, ya. Karena apa? Karena kita kunyah. Kemudian yaitu kerongkongan. Kira-kira bagian sini kerongkongannya, ya. Setelah makanan kita kunyah dan akan kita telan, makanan tersebut akan melewati kerongkongan kita bagian sini, melewati saluran kerongkongan. Sampailah ke lambung, bagian sini lambung. Lambung itu berguna untuk apa, Nak? Ya, untuk menghaluskan makanan yang kita makan tadi. Setelah dihaluskan di mulut atau dikunyah melalui kerongkongan, makanan itu akan ke lambung, mengalir ke lambung. Kemudian di lambung akan digiling sampai halus, ya, makanan kita tersebut dengan bantuan enzim-enzim untuk menghancurkan makanan tersebut. Dan setelah dihancurkan, makanan tersebut akan menuju ke usus, yaitu usus halus. Pada usus, makanan yang sudah halus tadi akan diserap oleh tubuh nutrisi-nutrisinya. Jadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita akan diserap melalui usus. Selanjutnya, makanan tadi menuju ke usus besar. Setelah dari usus besar, kira-kira usus besar di sini, Nak, ya, di bawah lambung. Kemudian makanan tersebut
menuju usus besar, kemudian sampailah ke pembuangan terakhir, yaitu melalui anus. Apa yang dikeluarkan, Nak? Berupa kotoran, yaitu ampas makanan kita yang sudah diserap nutrisinya di usus tadi. Jadi seperti itulah alur dari proses pencernaan manusia. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan video pembelajaran terkait pencernaan manusia. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut. Silakan perhatikan ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Air yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah paha yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Kita mau lihat video pembelajaran yang Bapak tampilkan tadi. Dari video tersebut kita dapat mengetahui apa, Nak? Bagaimana proses pencernaan bagi manusia? Iya, bagus sekali. Kita mengetahui bagaimana proses pencernaan dalam tubuh manusia ini, ya. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya, urutan sistem pencernaan manusia Bapak sajikan di depan. Lihat. Yang pertama, makanan itu masuk ke dalam mulut kita. Ya, kita makan makanan itu kita masukkan ke dalam mulut, ya kan? Iya. Setelah itu, sisa makanan yang sudah diproses tadi akan keluar melalui lubang anus. Ya, itulah yang kita sebut kotoran. Jadi, itulah sistem pencernaan manusia, yaitu di dalam tubuh kita, ya. Selanjutnya, Nak, Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Tujuannya yaitu melalui kerja kelompok, siswa mampu membuat diagram alur proses pencernaan manusia dengan tepat. Jadi kalian harus membuat alur dari proses pencernaan manusia, ya. Kemudian LKPD Bahasa Indonesia yaitu melalui diskusi kelompok, siswa mampu membuat iklan dan menentukan unsur-unsur dari iklan tersebut dengan tepat. Sudah paham, Nak? Ya. Untuk mengerjakan LKPD, Bapak kasih kalian waktu 10 menit mulai dari sekarang. Silahkan kerjakan bersama kelompoknya.
Semuanya sudah siap, Nak? Iya, sekarang kalian akan mempresentasikan ke depan hasil diskusi kelompoknya. Yang pertama, perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Aku kelompok 3 di sini. Ya, yang lain Ismaila ya. Kami dari kelompok 1 menunjukkan hasil kerja kami. Makanan masuk melalui mulut. Makanan ditelan melalui kerongkongan. Makanan masuk ke lambung untuk dicerna. Makanan yang telah halus masuk ke usus halus. Sisa pencernaan ampas yang tidak tercerna masuk ke dalam usus besar dan mengalami pembusukan oleh bakteri E. coli. Anus bagian akhir usus besar adalah proses usus rektum. Nomor 2. Coba kamu tuliskan pemahamanmu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan manusia? Berfungsi mencerna makanan. Nomor 3. Apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Kita akan sakit. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1, Nak. Dari kelompok 2 atau 3 siapa yang ingin menanggapi, Nak? Iya, silakan. Kami akan menambahkan jawaban yang nomor 2. Ya. Makanan akan dihaluskan hingga menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Iya, bagus. Nah, itu masukan dari kelompok 2 ya. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan dulu. Ya, sekarang kelompok 2 silakan perwakilannya maju ke depan. Ini hasil kerja dari kelompok kami. Nomor 1. Makanan masuk melalui mulut. Makanan ditelan masuk melewati kerongkongan. Makanan masuk ke dalam lambung untuk dicerna dengan bantuan enzim. Makanan yang telah halus masuk ke usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Sisa pencernaan ampas yang tidak tercerna masuk ke dalam usus besar. Anus adalah jalan pembuangan sisa makanan. Iya. Lanjut. 2. Coba kamu tuliskan pemahamanmu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apa saja fungsi umum dari sistem pencernaan manusia? Untuk mencerna makanan atau menghaluskan makanan hingga menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 yang ingin menanggapi kelompok 2. Siapa, Nak? Kami ingin menambahi jawaban kelompok 2. Rongga terakhir. Bagian akhir usus besar adalah poros usus rektum. Rektum bermuara di bubur anus. Iya, bagus ya. Kita tepuk tangan lagi untuk kelompok 2, Nak. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan mempresentasikan LKPD Bahasa Indonesia. Silakan kelompok 1 menampilkan hasil kerjanya. Silakan perwakilan. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Apakah yang seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan? Kata kunci dan informasi. Apakah kata kunci yang dapat kamu temukan dalam iklan tersebut? Pentingnya air untuk kita. Apa makna yang terdapat dalam kata kunci tersebut agar kita terus minum air
8 hingga 10 gelas per hari. Buatlah sebuah iklan, sajikanlah gagasan dan pesan dalam iklan tersebut dengan kalimat yang singkat, menarik dan memotivasi agar lebih menarik. Bila perlu lengkapi dengan gambar. Makanan untuk kita bersih tidak kotor, terjamin. Iya. Itulah hasil penampilan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1, nak. Ya, silakan duduk. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3 silakan maju. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan kerja keras kami. 1. Apakah yang seharusnya terdapat dalam sebuah gambar iklan? Adalah informasi. 2. Apakah kata kunci yang dapat kamu temukan dalam iklan tersebut? Tubuh membutuhkan air minum. 3. Apa makna yang terdapat dalam kata kunci tersebut? Pentingnya air untuk kita. 4. Inilah yang kami paling untuk iklan. Indomil, minumlah Indomil agar tubuh lebih sehat. Ya, itulah penampilan dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita sudah melakukan diskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya di dalam materi yang sudah kita pelajari itu, kita sudah mengetahui alur dari proses pencernaan dalam tubuh kita, nak. Mulai dari mulut, melalui kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan keluar melalui anus, ya. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini, nak? Angkat tangannya. Ya, silakan, nak. Sistem pencernaan manusia adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Iya, bagus ya. Sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut, makanan masuk melalui mulut, kemudian melewati tenggorokan menuju ke lambung. Setelah itu dari lambung menuju ke usus halus, selanjutnya ke usus besar, dan keluar melalui anus, ya. Bagus. Selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan lagi, nak? Ya, silakan Rija. Contoh kesimpulannya itu singkat, jelas, mudah dipahami, dan melalui karena memiliki kata kunci. Iya, bagus ya. Unsur-unsur iklan itu ya singkat, jelas, mudah dipahami, dan memiliki kata kunci, ya. Sampai di sini, nak, yang belum dipahami? Iya, semuanya sudah paham. Selanjutnya Bapak akan membagikan soal evaluasi, ya. Sebelum membagikan soal evaluasi, kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Ya, jangan lupa ditulis identitasnya. Kemudian Bapak kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Silakan kerjakan, nak.
Baik anak-anak, dengan mempelajari materi hari ini, kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara makan makanan yang sehat ya. Jangan coba-coba memakan atau meminum minuman yang tidak sehat. Itu akan berakibat buruk kepada tubuh kita dan kepada organ-organ pencernaan kita akan terganggu dan mengakibatkan kita akan sakit. Kita harus menjaga organ pencernaan kita. Salah satunya dengan sarapan. Sebelum pergi ke sekolah, kalian harus sarapan. Jangan tidak sarapan. Kenapa? Karena kalian tidak akan fokus belajar di sekolah. Kenapa? Karena ketika kalian belajar nanti di sekolah dengan perut kosong, maka kalian tidak akan fokus. Kenapa? Ketika belajar perut kalian sakit. Jadi proses pembelajaran akan terganggu nanti, dan kalian tidak akan konsentrasi untuk belajar. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari organ pencernaan hewan ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan ketua untuk memimpin doa. Silahkan. Siap, Bro. Belum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.